menambahkan citasinya. Karena semakin banyak referensi itu akan menjadi semakin banyak pertimbangan untuk jurnal tersebut bisa publish. Ya. Saya mencari contoh jurnal yang apresiasi drama yang rigid. Ya, setelah mencari-cari, bahkan kemarin saya coba cari di Open Knowledge Map, ternyata memang sederhana semua. Baru ketemu apresiasi artikel kajian drama, tapi versi sosiologi sastra. Nah, makanya dia rigid karena masuk dalam penelitian sosiologi sastra. Dosen nyentrik. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sederhana mungkin ya, karena belum banyak penelitian yang membahas soal apresiasi drama ya. Yang saya buatkan di e-learning untuk pertemuan yang kelima kalau nggak salah ya, pertemuan kelima itu saya menyertakan artikel kalau tidak salah, silakan dicek. Itu nanti kalian bisa download untuk dipelajari atau bahkan bisa dikutip. Ada juga artikel punya saya, itu kalian yang relevan dengan penelitian bisa dikutip juga ya, seperti itu. Nah, itu di-download dan dikutip. Yang jurnal yang saya tautkan di e-learning baik di apresiasi drama maupun di sosiologi sastra ya, untuk menambahkan citasinya. Karena semakin banyak referensi itu akan menjadi semakin banyak pertimbangan untuk jurnal tersebut bisa publish ya. Saya mencari contoh jurnal yang apresiasi drama yang rigid ya, setelah mencari-cari, bahkan kemarin saya coba cari di Open Knowledge Map, ternyata memang sederhana semua. Baru ketemu apresiasi artikel kajian drama, tapi versi sosiologi sastra. Nah, makanya dia rigid karena masuk dalam penelitian sosiologi sastra, bukan khusus tentang drama, hanya menganalisis, tapi sudah dimasukkan ke sosiologi sastra, makanya rigid. Nah, itu sudah saya upload di e-learning, silahkan di-download dan jangan lupa absensi di sana, karena absen kalian adalah di e-learning. Kan saya tidak pernah absen toh. Nah, absen kalian adalah di e-learning, itu semua diisi. Salah satu syarat untuk mengikuti UTS sudah bayar UKT dan absensinya jangkep. Ya, kayak gitu. Kalau belum bayar UKT dan absensinya jangkep, ya nanti nilainya nggak keluar, walaupun ngikuti UTS. Nah, gitu ya. Untuk diapresiasi drama lebih simpel ya. Sekarang saya mau meng-cross check. Kalau secara konsep hampir sama ya, harus ada teori di awal, kemudian nanti dibahas di pembahasan. Logika artikel yang baik seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke artikel untuk apresiasi drama, dimulai dari kamu. Siapa namamu? Hanum. Hanum, silakan Hanum. Judul dulu. Judulnya Kajian Semiotika Teater Pertunjukan Drama Sang Pemikul Tandu karya Gepeng Nugroho. Semiotika, berarti nanti ada teori semiotika ya. Pakai teori semiotika itu ahlinya banyak. Kamu memilih siapa? Semiotikanya siapa? Harus kamu pilih. Biar gak general. Ada? Ada. Roland Barthes. Roland Barthes. Jadi Roland Barthes semiotikanya terdiri dari langkah apa saja? Itu sudah kamu sebutkan? Ada 2 tingkatan yang dengan makna konotasi dan denotasi. Satunya? Sama mitos, cuma dalam kajian ini saya memfokuskan pada 2 makna tadi. Kenapa? Kamu kesulitan untuk memahami mitos yang dimaksudkan oleh Barthes? Iya. Kalau secara definitif dari teori yang kamu pahami, mitos adalah apa? Dari Barthes itu
Ya, kemarin. Karena yang ditunggu-tunggu orang kalau semiotikanya Bart adalah mitosnya. Kamu malah mau meninggalkan. Jadi mitos yang dimaksudkan di situ adalah sesuatu fakta baru. Iya, di Roland Barthes itu mitos itu adalah sesuatu makna baru. Jadi kayak gini ya, makna baru. Misalnya kita ke Jogja. Mitos kalau dalam versi kita itu kan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Tetapi kalau mitos versinya Roland Barthes adalah mitos yang menjadi fakta baru. Kalau ke Jogja belum lengkap kalau belum ke Tugu sama Malioboro. Kenapa Tugu dan Malioboro? Tahu nggak alasannya? Tugu itu ikon, Malioboro pusat oleh-oleh. Jaraknya jauh apa dekat? Dekat. Nah, oke. Itu mitos yang diciptakan. Kalian kan pasti punya itu toh. Nggak lengkap kalau ke Jogja belum foto di Tugu dan belanja di Malioboro kan gitu toh. Siapa yang ngajari begitu? Kalian rekreasi kan juga ditujukan ke situ toh, ke Tugu juga. Tugu itu biasanya bonus ya, ayo ke Tugu. Habis dari Malioboro kan, jalan naik atau naik becak gitu kan. Itu adalah mitos yang diciptakan arek-arek Jogja agar orang ke sana. Kemudian setelah itu bakpia patok. Kalau belum membawa bakpia patok berarti serasa belum ke Jogja. Itu adalah mitos atau fakta baru yang akhirnya diamini oleh semua orang. Jadi itu kan bukan mitos yang fiktif toh. Itu adalah kenyataan baru. Arek Jogja menciptakan kenyataan baru yang intine ya. Satu, entekno duitmu renek toko Jogja itu. Ya, belanja ke Malioboro kan entekno duit toh. Beli bakpia patok kan juga belanja toh ke sana. Kan itu. Tetapi mereka kan enggak bahasa marketing toh. Waalaikumsalam. Kan enggak bahasa marketing toh. Ayo beli bakpia patok kan enggak gitu toh. Mitosnya itu. Tapi belum lengkap ke Jogja kalau belum satu foto di Tugu. Kenapa Tugu? Ya karena dekat dengan Malioboro. Awalnya kan Tugu, bukan Malioboro. Nah, biar kesannya itu enggak promosi, yang diangkat terlebih dahulu adalah Tugu. Ya. Ke Tugu agar orang seneng foto di sana dikasih apa? Ayo kasih perform di sana. Kan banyak keindahan-keindahan atau tontonan-tontonan yang ada di sana. Baru setelah itu ngomong ya oleh kalau ke Malioboro ya gak pas kalau ke sana. Sehingga orang mungkin ke Jogja pasti kalau nggak ada tujuan Malioboro-nya nggak mau. Paket liburan itu loh kok gak ada Malioboro-nya. Kan jadi aneh gitu kan perspektif orang-orang. Padahal di situ kan intinya untuk menghabiskan uang kalian. Iya kan? Seolah-olah kalian gak lengkap, gak beli kaos tulisan Malioboro apa. Itu kan untuk menciptakan legitimasi kalau kalian pernah ke Malioboro gitu kan. Pernah ke Jogja. Nah itu mitos diciptakan. Ya fakta baru yang diciptakan. Itu maksudnya di teori Roland Barthes. Jadi arek Jogja menciptakan mitos baru. Teorinya Roland Barthes yang ditunggu-tunggu orang ya mitos baru itu. Ya mitosnya kok malah mau kamu tinggalkan hanya denotatif dan konotatif kan jadi aneh. Paham ya soal mitos ya? Di situ kamu jadi bisa menemukan mitos baru di dalam puisi itu maksudnya apa? Jadi misalnya aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah itu kan mitos. Sederhana bagaimana? Wong bentuknya hilang kok sederhana. Tapi itu kan diciptakan oleh Sapardi bahwa cinta yang sederhana itu yang rela berkorban. Mitos baru diciptakan Sapardi dalam puisinya. Ya kan? Konotasi, denotasi.
Denotasinya aku ingin mencintaimu sederhana kan denotasi. Konotasinya, apakah kesederhanaan dalam cinta itu dihubungkan, dijelaskan dengan baris kedua? Iya kan? Nah, akhirnya menciptakan makna yang ketiga, yakni mitos. Ya, mitosnya apa? Ternyata cinta yang sederhana Vernia Sapardi adalah perjuangan. Diambil dari bait 1 dan bait 2. Orang rela berkorban, mau berjuang demi cinta. Mitos. Bisa ya menerangkan teorinya ya. Jangan ditinggalkan, itu yang ditunggu. Oke? Geser. Untuk judulnya itu Marsina sebagai simbol perlawanan perempuan dalam analisis feminisme. Simbol apa? Simbol perlawanan perempuan. Perlawanan perempuan, feminisme berarti ya? Iya, feminisme. Dalam naskah Marsina menggugat. Kamu pakai feminismenya siapa? Apanya? Teori feminismenya siapa? Pakai ada belum? Ini cari di jurnal-jurnal gitu, Pak. Ya kamu harus cari feminismenya siapa yang mau kamu pakai. Ya baru nanti langkahnya siapa biar jejak. Iya. Menyebut analisis feminisme tapi nggak ada teori yang jelas yang dipakai. Ini ahli feminisme siapa yang kamu kiblati, yang kamu gunakan analisis. Itu geser. Saya menganalisis semiotik pertunjukan dalam pementasan drama Malam Jahanam karya Motinggo Bussier. Pakai teorinya Cauzan yang tentang segmentasi tanda ke dalam 13 bagian, Pak. Segmentasi tanda semiotik ya, Cauzan. Iya. Ada, langkahnya ada 13 itu. Kamu tulis. Sebentar. Klasifikasi sistem tanda teater yang dibuat Cauzan tersegmentasi dalam 13 sistem tanda yang memusatkan perhatian pada aktor, yaitu 1 kata, 2 nada, 3 mime, 4 gestur, 5 gerak, 6 rias wajah, 7 tata rambut, 8 kostum, 9 properti, 10 setting, 11 pencahayaan, 12 musik, dan 13 efek suara. Oke, sekarang saya mau tanya, jangan sampai keliru. Teks atau pertunjukan? Pertunjukan. Pas. Ya, Cauzan kalau yang kamu pakai analisis adalah teks, keliru teori. Karena tandanya Cauzan itu ada salah 13. satunya tadi busana. Ya, nek teks busana ini tidak tekondi kan keliru kabeh. Nah, berhubung kamu pertunjukan ya pas. Ya. Jadi kamu bisa menganalisis itu semua. Oke, bagus. Yuk. Struktural yang terfokus pada unsur intrinsik yang membangun karya sastra. Pendekatan ini bertolak dari asumsi dasar bahwa karya sastra kreatif memiliki otonomi yang penuh yang harus dilihat sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari hal-hal yang berada di konteks eksternalnya. Menurut Luxemburg, strukturalisme dapat dilihat dari bermacam-macam segi penglihatan. Sesuatu dikatakan mempunyai struktur bila ia terdiri dari bagian-bagian yang secara fungsional berhubungan satu sama lainnya. Berarti kamu pakai strukturalismenya siapa? Yang Luxemburg tadi, Pak. Luxemburg. Berarti tambahkan strukturalismenya di situ itu ada apa saja Luxemburg ya? Kan belum ada kamu di situ. Ada nggak? Untuk yang di metode sudah ada, Pak, seperti alur, tokoh beserta penokohan, latar, tema beserta amanat. Nah, itu intrinsiknya. Iya. Bukan struktural. Intrinsik sama struktural itu memang satu bagian. Tetapi
setelah dari intrinsiknya drama itu masuk ke struktur, ya, strukturalismenya, teorinya. Jadi setelah intrinsik baru ke strukturnya, kan gitu. Nah, ada nanti kamu pakai Luxembourg itu strukturnya yang seperti apa. Nah, itu harus setelah intrinsik itu kan ada poin besarnya. Intrinsik ini mendukung struktur yang mana. Ya, nanti ada. Levi-Strauss itu juga ada. Yang Robert Stanton itu, Pak. Nah, itu bukan strukturalisme. Berbeda itu. Itu unsur fiksi. Ya. Teori Robert Stanton itu teori fiksi. Ya. Teori fiksi Robert Stanton, bukan strukturalis. Ya, beda. Iya, Pak. Nah, kalau memang itu berarti kamu fokus jangan strukturalisme. Jadi unsur drama. Iya, Pak. Unsur-unsur drama gitu aja. Nanti teorinya pakai Robert Stanton. Kalau kamu strukturalisme, ya Luxembourg itu terdiri dari apa saja. Kalau memang pakai Luxembourg, kalau memang nanti pakai Levi-Strauss, ya, bagaimana mitos itu diciptakan, ya, itu kamu ada rinciannya. Karena beda strukturalisme ambek struktur. Nah, strukturalisme itu berarti ada teori yang menjadi pijakan dari struktur, ya. Tapi kalau struktur ya cukup struktur itu sendiri, gitu, ya, paham ya? Yang unsur intrinsiknya tadi ya. Kalau unsur intrinsik berarti kamu tinggal nanti mengganti bukan strukturalisme tapi unsur-unsur atau struktur drama. Teori yang digunakan Robert Stanton. Sudah selesai. Ya, kamu tinggal pilih. Kalau yang sederhana Robert Stanton. Jadi membahas struktur aja. Oke? Next. Judul saya itu analisis nilai materialistis dalam naskah drama Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Teorinya siapa yang dipakai materialis? Ini belum ada, Pak. Belum ada. Fokusnya itu di mengidentifikasi pesan moral dan kritik sosial yang disampaikan. Ya, kamu cari nilai materialis itu siapa yang berbicara? Adakah teori sosial yang membicarakan itu? Ketika ada itu dimasukkan. Yang pakai naskahnya siapa? Usmar Ismail. Apa? Usmar Ismail. Ayahku Pulang. Ayahku Pulang. Iya. Teks apa pertunjukan? Teks. Ya, berarti kamu cari teori itu tadi, selesai setelah itu. Ya. Ya, teorinya siapa gitu? Iya. Siapa yang bicara soal materialis? Oh, yang dicontoh jurnal kemarin. Iya. Bi. Saya, Pak. Iya, kamu terakhir. Yuk. Judul saya itu kajian semiotik pertunjukan drama, performa drama sudah gila karya Khairil Anwar. Semiotiknya siapa? Apa? Pakai semiotiknya siapa? Teori semiotik Roland Barthes. Iya. Iya. Kemudian menjelaskan apa ini, Pak? Saya nggak tahu. Hah? Menjelaskan apa lagi? Saya nggak tahu. Ya, isinya teorinya Roland isinya Barthes teori. apa? Ya, sebentar, Pak. Isinya teori itu, Pak, berfokus pada hubungan antara tanda, makna denotatif dan konotatif dalam pertunjukan. Seperti langsung membahas itu, Pak, metodenya gitu, Pak. Saya nggak tahu, teorinya. Pak. Oh, teorinya. Ya itu, kalau itu sudah ada, berarti pas. Iya, Ya, sudah ada, Pak. Mitos, makna mitos. Ya. Itu baru nanti cara membahasmu ya berdasarkan dari 3 itu. Iya. 3 langkah itu. Nanti itu yang dibahas. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Jangan sampai melenceng dari teori. Siapa? Sehingga antara bagian awal sampai bagian akhir sesuai. Next. Iya. Judul saya berjudul pengembangan materi ajar mata kuliah apresiasi drama melalui penggalian. Ini terjadi kesalahkaprahan. Ya, kamu masih belajar mengembangkan bahan ajar. Iya. Ya.
Ini riset yang salah sasaran, salah yang dicontoh ya. Yang begitu, yang boleh melakukan begitu itu nanti ya, karena kamu kan peneliti utama, penulis peneliti utama. Kalau saya peneliti utamanya, saya menulis penelitian itu boleh, wajar. Tapi kalau mahasiswa yang menulis itu menjadi aneh, karena mahasiswa itu belajar. Dalam konteks mata kuliah apresiasi drama itu belajar, bukan mengajar. Jadi membuat penelitian bahan ajar itu berarti yang mengajar, bukan yang diajar. Ya. Iya, Pak. Lah itu ganti. Iya. Ini nyelentang ya. Salah. Mbak Ami. Belum waktunya, terlalu bersemangat ya, belum waktunya. Next nih. Untuk judul saya, pendidikan karakter melalui pembelajaran apresiasi drama yang berjudul Sang Pemikul Tandu. Pendidikan karakternya siapa yang dipakai? Itu saya belum menemukan, Pak. Nah, ditemukan itu nanti yang membuat untuk jadikan teori, baru itu analisis. Jadi gak boleh ngarang, ya. Pendidikan karakter versinya siapa? Ki Hajar Dewantara misalnya. Ada poin-poin itu, lah itu nanti yang dianalisis dari drama. Jadi misalnya gitu, banyak. Kamu tinggal cari pendidikan karakter versinya siapa. Oke, paham ya? Gak boleh asal aja saya mau menilai, menganalisis nilai-nilai karakter dalam sebuah drama, tapi kamu gak ada pijakannya. Karakter siapa yang digunakan gak boleh gitu. Harus ada pijakan orang yang dicari. Nih, Lan. Pak, saya mau tanya. Iya. Apa? Kalau seandainya di template saya itu nggak ada itu teorinya, yang teori pijakan saya tadi dimasukkan ke dalam apa? Yo harus ada. Jadi setelah pendahuluan itu kamu menyebut di situ, letak teorinya di situ setelah pendahuluan. Ditaruh di iya. Setelah pendahuluan. Nggak harus, misalnya di template itu tidak disebutkan subbab teori ya. Yeah, tapi ada pendahuluan dan metode saja. Yeah. Tempat teori nggak ada. Nah, berarti itu include setelah pendahuluan. Kamu sebut di situ. Baik, Pak. Letaknya di situ. Jadi nggak perlu di teori ini menggunakan lah gitu. Jadi kamu misalnya nilai pendidikan karakter, kamu ada pendahuluan toh. Lah kemudian bagaimana cara menyambungkan nilai pendidikan karakter lah. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara itu terdiri dari 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ketika di dalam drama ini ya, versi pendidikan karakter itu seperti apa? Kayak gitu nanti. Jadi dimasukkan di situ di setelah pendahuluan. Kalau memang template-nya nggak ada teori. Ya, yang jelas harus ada, teori itu harus ada. Baik itu ada template atau tidak. Nek metode biasanya itu nggak ada. Ya, tapi teori ada nggak ada harus masuk. Oke, Lan, lanjut Lan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Artikel saya berjudul Analisis Strukturalisme Naskah Drama berjudul Senja dengan Dua Kelelawar karya Krit Jomulyo. Strukturalismenya siapa Lan? Roland Barthes, Pak. Roland Barthes. Iya. Kamu mau nggak Levi Strauss, Ferdinand de Saussure? Ada 3 ini. Loh, ada 3 ini, saya nggak paham yang mana. Saussure, Roland Barthes sama. Makanya kalau UTB itu yang dibutuhkan aja, jangan dimasukkan semuanya. Oh iya. Ya, pilih strukturalismenya siapa? Siapa ya? Mungkin ini Pak yang Claude Levi-Strauss. Ya, Levi Strauss ya wes, itu yang dipilih. Nanti langkahnya apa Levi Strauss itu? Ya. Itu untuk menganalisis nanti. Oh, cok dimasuk no kabeh. Ya. Iya. Yang nggak dibutuhkan dihapus. Iya, Pak. Ditanyakan terkait apresiasi drama, bagaimana menerapkan struktur artikel dari awal sampai akhir. Kesimpulan nggak boleh panjang. Ya, ingat-ingat, kesimpulan nggak boleh panjang. Yang boleh panjang pembahasan. Awal sampai metode kalau bisa maksimal 3
halaman. Setelah itu pembahasan. Yang boleh panjang pembahasan. Ya, biar kita terlihat kalau kita memang belajar. Ya. Di situ aja. Jangan membuat ya terserah sih, kadang memang orang pengen ya wis gitu aja lah. Ya itu kembali ke personalnya, tapi upayakan yang baik dulu. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sama dengan sosiologi sastra, maka yang diunggah full artikel dengan template jurnal yang dituju untuk UTS. Ya. Baru setelah itu setiap kuliah membawa print out dua-duanya, ya, artikel utuhnya dan template, baik di sosiologi maupun di apresiasi drama. Nanti setelah itu, setelah UTS, nanti kita mulai revisi. Ya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.